Di tepian pantai Losari, berdiri megah Masjid 99 Kubah, sebuah mahakarya arsitektur yang memancarkan cahaya keagungan. Setiap kubahnya adalah simbol Asmaul Husna, menggema lembut di tengah kota Makassar yang hidup dan berdenyut. Namun, tak sampai 1 jam dari kemegahan ini, realitas lain menunggu untuk ditemukan. Di 3 kampung pesisir yang sunyi, tak ada masjid yang layak berdiri. Warga masih harus berjalan jauh, menyusuri jalan berbatu, menembus panas dan hujan, hanya untuk sujud menghadap Sang Pencipta. Indonesia megah oleh bangunan besar, namun akan lebih indah ketika setiap sudutnya memiliki rumah untuk bersujud. Agak Kareba. Sudah tahu kan saya sekarang berada di mana? Di belakang saya ada 99 kubah dalam satu masjid, sangat mewah. Tapi mirisnya, hanya sekitar 1 jaman dari sini ada lokasi yang tidak punya masjid. Padahal di sana 100% warganya muslim. Tidak jauh dari sini, hanya sekitar 1 jaman. Dan dari Indonesia merdeka, di tempat itu belum pernah ada sumber air tawar bersih. Berapa perahu, Bapak? Dua. Cukup dengan barang-barang. Aja namanya nih. Ya. Anak-anak ada Ya. 8. Sama itu kan itu kan. Iya. Itu perempuan. Oh, enggak. Itu. Jadi kita udah sampai nih di ini belum Karundrung nih. Ini kampung apa namanya itu? Apa? Batuwangi. Oh, Batuwangi sini. Nanti kita ke Karundrung naik perahu. Ya katinggilah kecil buat selonjor doang. Ya 2 atau 3 perahu karena barang kita masih banyak. Nah, ya beberapa saat naik perahu kecil, habis itu kita sampai ke kampung Karundrung. Nanti kita bermalam di sana dengan rombongan sirkus ini. Ayo, barang banyak banget. Semangka, jangan ketinggalan semangka. Oh, awas lu makan ya. Awas lu makan kan. Kan syuting emang kita malam doang. Tuh Al-Quran nih. Ada dar, ada beras, ada tumil. Makan enak kita. Hate udah hate. Hate udah hate. Hate. Rani, kamu dari mana? Karundrung? Karundrung. Kami boleh nanti nginep di kampungmu? Boleh? Boleh, sudah ACC dari Rani. Tahan. Kita nanti cek di sana. Di kampungmu ada air bersih enggak? Seperti ini. Kalau mau mandi gimana? Oh, hujan ditadain. Kalau ndak hujan, ada tidak sumur air tawar bersih? Beli air. Tuh kan, beli air. Berapa 1 jerigen harganya? 4.000. Kadang 5.000, kadang 4.000. Lu jangan pada boros air ya. Tuh liatin. Nih. Pada suka boros air. Ini di sini air beli di sini ya. Jadi harus irit, nggak ada air tawar gratis di sini. Beli di negara lu ini. Sudah sampai di sini. Sudah sampai di Karundrung. Kita akan bermalam di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, boleh tidak kami bermalam di sini? Boleh, aman. Ya kalau datang permisi dulu, salam dulu, bukan naro-naro barang dulu, pernah nggak tahu diri emang. Kayak boleh aja. Ya. Kita akan bermalam di sini beberapa hari, ya. Sebagai pemberitahuan di awal, gua kasih tahu kalian pada di sini tidak ada air bersih.
Beli kalau mau air bersih beli 4 jerigen 5.000. Toh, Pak? Iya, iya. Ah. Iya. Tidak beli air ini, mestinya air. Oh, pakai nada hujan. Ya ada hujan tadi, keras hujan. Pakai air hujan ditampung. Air hujan ditampung. Tidak ada air bersih di sini. Satu pisang. Hah? Bukan pisang ini. Pepaya. Otaknya dia ketinggalan memang. Ini tempat kita bermalam untuk beberapa hari ke depan. Nah, ini ada darat ke situ. Kita bermalam di sini. Karena kan di sini memang air bersih itu harus beli. 4 jerigen 5.000. Ini kalau musim hujan alhamdulillah bisa nampung air. Pakai air hujan memang. Sholat maghrib dulu bersama tim. Sekalian memanjatkan doa untuk bisa membantu dan berguna di lokasi ini untuk beberapa hari ke depan. Jadi kehidupan pagi di kampung Poloa sama kampung Karundrung, satunya lagi apa? Nah itu, susah banget namanya disebutin. Hari-hari masyarakat tuh sibuk beraktivitas. Ini ada yang rumput laut tuh. Dia lagi panen rumput laut. Panen rumput laut. Nah sekarang saya dan tim mau coba mata pencarian yang lain, yaitu mancing, cari ikan. Nah ini rumput-rumput laut yang sudah dikeringkan menuju dijual. Cari ikan, doakan semoga dapat ya, karena buat makan kita juga sehari-hari di sini untuk beberapa hari ke depan. Bersama tim kan kita ada 8 orangan lah. Doakan kami dapat. Kalau nggak dapat kita nggak makan guys. Hari ini menuju tempat mata pencaharian warga, memancing ikan sobat masjid. Masalah memancing saya jagonya, yang lain lewat. Dengan membawa umpan udang, kail, dan senar saja. Semua terasa seru. Gue inget terakhir kali mancing pakai perahu begini ada yang dapat pari sambil ketiduran. Belum bata. Oh, si gokil. Dan Pak Rudi berkali-kali strike. Terlihat dari pengalamannya. Sedangkan kami hanya sesekali dapat. Tapi alhamdulillah, hasil tangkapannya untuk dijual dan dimakan bersama. Pak Rudi, setiap Iya. hari mancing? Iya, Penghasilan dari mancing ikan saja atau ada penghasilan yang lain? ada lain rumput. Oh, rumput laut? Iya, Rumput laut panen berapa bulan sekali? berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan Ya panen? panen. Berapa itu dijual basah atau kering? Ada juga kalau basah, dijual basah ya. Basah berapa per kilo? 3.000. 3.000 per kilo. Iya. Sekali panen bisa dapat berapa kilo? Basah? Biasa 1 juta. 1 Lebih. juta. Iya, kalau Berarti ya 300 Atau pikul. 300 kilo itu sebulan sekali. iya, Nah segitu 300-an kilo. Kalau yang kering berapa dihargain? 15. 15.000. Iya, 1 kilo. Berarti tapi waktu menjemur dari basah sampai kering berapa hari kalau cuaca bagus? 5 hari. 5 hari kering. Iya, kering nih. Nah, berarti lebih menghasilkan kering. Iya. Cuman ya susut jadinya.
sembari nunggu rumput laut menanam, berarti Pak Rudi hari-hari mancing ikan juga ya? Iya, Ini ikan untuk dimakan sehari-hari atau dijual juga? dijual. Oh, dijual juga? Ya, ada juga dikasih ya, Buat makan sama dijual Iya, berarti ya? di rumah. Sudah dapat ikan tadi beberapa Pak ya? Tapi ada teman saya yang belum dapat Pak. Dia masih jongkok, kayak belum dapat. Mau nggak? Berarti semua warga di kampung Polowa itu begitu ya, rumput laut sambil memancing? Ada juga dari apalagi Diem, orang lagi syuting. Oh dapat dia. Ada tetangga saya dapat mancing nih, produser saya lihat pamer dia dapat. Ikan polkadot ini. Apa ya? Polkadot bukan? Ikan, liatin kamera dong. Tuh dapat dia. Membuktikan omongan aku. Apa tuh? Ikan polkadot. Oh iya. Pintar banget. Lanjut. Bangku aja orang syuting. Apa tadi Bapak kepotong? Selain rumput laut sama mancing ikan, ada yang berprofesi apa lagi di Pulau? di pulau. Dapetin ada ikan. Ada. Ayam gigit. Apa tidak ada? Hanya rumput laut sama ikan saja. Iya, Oh, gitu rata-rata ya. Yang cari kepiting ada tidak? Rajungan. kalau kepiting jauh dari situ, Oh, jauh. tidak ada. Tidak ada pencari kepiting di situ. Itu 5 Panci tahun yang sama lalu. jaring. Oh, pasang pukat. Iya, Oh, pasang Pukat. pukat ada. Jualnya ke pasar mana? Ikan ini, Pak? Dekat di ya? Lelong, Masjid Dekat. Baji. Dekat atau jauh? Di sini itu tadi. Dekat pelabuhan itu? Iya, Oh, setiap hari ada yang jual ikan berarti itu. Nanti kalau kita mancing nggak dapat ikan, mending kita ke situ aja. Udah Iya. pasti dapat. Bawa duit aja. Setelah beberapa lama memancing panas-panasan dapat segini. Wah, ada kerapu nih tadi. Awas Pak. Kerapu. Mantap gak? Ada GT juga. Nah nih, baby GT. Siang hari yang mendung, kami berkunjung ke rumah salah satu warga. Tempat di mana mengaji anak-anak. Beginilah kondisinya Sobat Masjid. Aman. Tidak usah panik teman-teman semuanya. Bapak Ibu tidak usah panik. Di sini pro player. Anggap aja kita topeng monyet. Nonton aja nonton. Jangan bentar. Gimana? Apa dalamnya? Dalamnya? Oh, kan tadi malam surut, gua kejeblos. Si Bre kejeblos. Di situ yang dalam situ. Ya. Mau lompat. Easy atuh. Nah, yang begini kan gua jatuhnya. Sayang. Ibu setiap hari anak-anak sore ngaji di sini. Iya, Setiap hari. iya kalau pulang sekolah. Oh, tidak di masjid yang jauh di sana tidak? Tidak, iya. Di sini Jiku kasih ikrar. Oh, di sini pasti. Iya, banyak nih pengantin. Ibu sudah berapa lama ngajar ngaji di sini? Lebih ini 10 tahun. Oh, udah 10 tahun ini. Iya. Ya, tidak ada guru di sana dulu guru mengaji itu ibu mantan tapi mungkin tidak baik nih penglihatannya toh. Oh. Jadi tidak ada nih jadi bilang itu Pak Lurah. Kau mau jadi aku kasih mengaji nih nak. Ini anak-anak pasti rajin seperti ini setiap hari? Iya. Atau bisa lebih banyak?
Ya tapi kalau hujan-hujan nih, becek jalanan baru di Tekolak Buah itu jauh kasihan. Iya betul. Oh ini dari 3 kampung ini? Iya dari Poloa sama di Karundung sama Tekolak Buah. Iya 3 kampung itu, Poloa, Karundung, Tekolak Buah. Iya. Udah pada jago loh baca Al-Quran ya? Iya. Ini sudah kurang kecil. Mereka kalau sekolah di Batuangin, Matuangin apa Batuangin? Matuangin. Matuangin. Ngaji mau nak ngaji Pak? Ibu pernah berdoa tidak? Apa suatu saat bakal punya masjid, pengen punya masjid gitu? Iya pengen lah, tapi tidak ada tempat. Tidak sedangkan kita ini numpang. Pernah nggak warga gitu nabung atau patungan bareng-bareng buat bikin masjid gitu, pernah tidak? Iya pernah dulu di situ, Oh, tapi pernah? iya Tapi punyanya tidak mau kasih. punyanya itu maksudnya punya siapa? Yang punya empang ini. Oh yang punya empang. tanah. Iya. Tadinya warga udah mau patungan, cuman yang punya tanah nggak boleh gitu. Iya tidak mau dikasih. Oh itu yang di kampung mana? Di Karundung di sini. Karundung. Iya di situ dulu di tengah mau dibikin Oh tapi nggak boleh situ iya. ya. Padahal itu ada tanah. Ya harus terbuka dibeli, ya. siapa mau beli? harus Tidak ada dibeli. wanta iya. Iya. Kan insya Allah kita mau bikin masjid nih Bu Ya alhamdulillah di mana? Kampung mana tuh yang di sini? di Poloa. Poloa, di Poloa karena di situ ada tanah wakaf. Hujan turun tak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap mengaji. Orang tua dan gurunya terus menguatkan tiang agama dan iman anak-anak, meskipun 3 kampungnya belum memiliki masjid. Sore hari, kami melanjutkan kegiatan peletakan batu pertama. Semua warga dari 3 kampung berkumpul menyaksikan proses peletakan batu pertama. Bismillah. Saya sudah pernah mimpi begitu. Mudah-mudahan tercapai ini masjid dibangun di sini karena semua warga di sini Gasangkang jauh sekali. Jalan-jalan tuh, kadang hujan, panas. Gitu. Tadi malam sudah lihat desainnya seperti apa ya, semoga memang bisa terrealisasi seperti gambar itu, bagus. Dan nanti berharapnya ketika masjidnya jadi, makmur masjidnya, bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, jangan sampai sepi. Jadi siapapun yang berdonasi, berinfak, bersodakoh dari seluruh Indonesia, pahala jariahnya mengalir terus, ibu bapak. Kalau untuk dipakai sholat, dipakai beribadah begitu. Ya insya Allah segera kita akan lakukan simbolis peletakan batu pertama pembangunan masjid di Kampung Poloa, Karundung, dan Tekolak Buah. Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama kita lakukan sekarang ibu-ibu bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sobat masjid semuanya, semoga kami bisa membangunkan masjid di sini dengan kekuatan doa dan donasi dari sobat masjid semuanya. Dan anak-anak bisa mengaji di dalam masjid. Nah, jadi ini di sini gue tidak bisa mereview masjid ya karena di sini nggak ada masjid. Ini 3 kampung nih, ada Tekolak Buah, Karundung, sama Poloa. Ini perkampungannya air. Masjid terdekat ada beda kampung tuh di sana. Kampung apa namanya, Kang? Matuangin. Matuangin di sana beda kampung. Kelihatan sih kubahnya tapi jauh. Jadi warga kalau Jumatan tuh selama ini ke sana. Ini belum seberapa, ini masih ada banyak orang sebenarnya. Karena sedang ada acara, ibu-ibu juga lebih banyak dari ini sebenarnya. Nah, qadarullah di sini ada tanah wakaf di kampung yang Poloa. Jadi nanti masjidnya ini buat 3 kampung. Poloa, Karundung, sama Tekolak Buah. Nah, di sini. Nanti kita mungkin ya kayaknya bakal bikin masjid ya mungkin semi terapung kayak waktu itu di Butuwe yang kayak waktu itu viral banget di Pangkajeni Kepulauan. Nah, ini tempatnya juga di Pangkajeni Kepulauan di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajeni Kepulauan, Sulawesi Selatan. Sini. Nah, di sini gua kemarin kan pernah ke sini sama Dimas nih beberapa hari. Sama, sampai sekarang juga di sini tuh tidak ada sumber air bersih.
Jadi dari satu kecamatan ada beberapa desa, mungkin 4-5an desa gitu nggak ada air bersih, nggak ada sumber air bersih. Dari mana air bersihnya? Beli. Gue kemarin ngalamin, gue beli sama Dimas buat berkegiatan ya, untuk mandi, untuk masak, untuk cuci muka ya. Gue sih mendingan nggak mandi, cuma cuci muka aja sama gosok gigi. Nah maksud gue ini tuh gue tanya-tanya ya, sejak kapan tidak ada air bersih? Ya memang belum pernah ada air bersih mas di sini. Maksud gua ini tuh nggak nyampe 2 jam dari kota Makassar. Ya, ada beberapa desa yang di sini tidak mengalir air bersih tawar. Semenjak Indonesia merdeka belum pernah ada. Beginilah wajah 3 kampung tanpa masjid. Masih jauh dari kesejahteraan. Air bersih masih beli dari zaman Indonesia merdeka. Tak ada wujud masjid. Selama ini hanya menyeberang ke kampung lain untuk ikut beribadah. Bangga. Senang tidak? Senang. Abang dari kampung mana? Kalabua. Di Kalabua. Mau sholat di sini nanti? Selama ini Jumatan di mana? Situ dia nih, Matuang. Di itu yang daratan itu, Matuang itu. Oh ya, di situ ada masjid. Ibu gimana perasaannya? Hah? Senang tidak? Senang. Apa nanti rencana kalau masjidnya udah jadi? Jamaah 5 waktu. Terus mau bikin apa? Iya, semoga insya Allah, semoga nanti kita ikhtiarkan juga untuk bikin jembatan biar tidak usah pakai perahu ya. Awal tahun 2025 saya bersama Dimas lebih dulu datang ke sini untuk menggali informasi terkait 3 kampung yang tidak punya masjid. Dan air bersihnya pun harus mereka beli. Pak Samo, salah satu warga yang menceritakan kondisi 3 kampung di sini. Masjid itu Pak, enggak pernah saya lihat di sini masjid, mulai yang kecil saya enggak pernah. Dari Bapak kecil belum pernah ada masjid di sini. Belum, iya, belum pernah. Umur Bapak sekarang berapa? 61. Berarti lebih dari setengah abad ya. Iya. Belum ada masjid. Belum ada. Karena dulu kan selalu dia hidang-hidangkan itu masjid itu, tapi enggak pernah saya masuk begini. Tapi di kampung lain ada masjid. Ada. Jauh. Kayak di Fundata, Majni Baji ya memang ada masjid di situ karena jauh. Rata-rata pelaut di sini. Nelayan ya? Nelayan. Kadang gigit cari ikan, rumput laut itu. Kepiting. Ya jarang itu. Jarang kepiting di sini. Jarang. Mungkin ada aja yang di laut tuh tapi kebanyakan di sini nyari rumput laut. Maksudnya ternak rumput laut, nelayan rumput laut sama. Mancing, penjaring apa nih? Itu untuk sehari-hari apa untuk dijual? itu dijual. Itu ikan. Cari ikan dijual buat beli air. Iya. Bukan beli beras, beras juga. Semuanya itu. Beli air juga. Iya. Berarti ya kenapa warga sini belum sanggup patungan bikin masjid karena memang keterbatasan Mungkin penghasilan ya. Penghasilannya berapa gitu, kadang 100.000 satu hari. Mana ongkosnya, bensinnya dipakai tambah 4 liter kan 50.000 lebih. Kalau air bersih selalu ada atau pernah nggak ada Pak? Enggak pernah ada. Nah ceritain air bersih. Iya. Karena itu jadi ada kalau pergi beli di sana, baru ada. Kalau nggak beli nggak ada. Enggak ada. Guys tuh pasti nggak percaya kalau ternyata di Indonesia masih ada warganya yang susah dapat akses air bersih. Nih kalian lihat sendiri ya. Jadi ini kalau hujan mereka tuh sampai bikin pipa gini, ngalurin airnya buat ke kolam sini biar dapetin air bersih. Nih air bersihnya kayak gini nih. Tuh ya bisa dibayangin. So kasihan banget kan. Dan kalau mau dapetin air bersih harus beli, misalkan kemarau gitu harus beli.
Oke teman-teman, sekarang gue udah ada di Kampung Kanungrung di Pangkep, Sulawesi Selatan. Tadi gue udah ketemu warga-warga sini dan ngobrol banyak. Dan ternyata warga di sini tuh kebutuhan banget sama yang namanya tuh air, juga masjid. Dua itu yang paling pokok penting. Karena udah kayak ratusan tahun ya, bahkan dari tadi ada nenek-nenek usianya udah 100 tahun teman-teman. Dari awal dia lahir nggak ada masjid di sini, jadi harus jalan jauh atau mereka juga harus naik ke perahu gitu. Dan kalau hujan ya udah terpaksa di rumah karena aksesnya licin dan susah sebagainya macamnya. Udah gitu air juga susah, harus beli air bersih bahkan nggak ada teman-teman. Wah, menurut gue miris banget sih karena di zaman saat ini Indonesia udah merdeka tapi kenapa akses air nggak ada, sedih kan. Nah teman-teman bisa dilihat ini tuh rumput laut. Mostly warga di sini tuh penghasilannya dari nelayan, jadi dari budidaya rumput laut kayak gini atau juga ngambilin ikan, terus tadi ada juga yang ngambilin udang gitu ya. Jadi mostly emang nelayan warga di sini. Terus tadi juga anak-anak nelayan ya, masya Allah banget tadi pinter-pinter ngajinya. Tadi gue juga udah sempat ngaji di rumah warga karena belum ada masjid jadinya. Ya ngajinya di rumah warga dan tadi sempat ngaji bareng dan ngajarin anak-anaknya. Wah masya Allah banget. Semoga nantinya anak-anak tuh punya tempat yang layak buat ngaji dan beribadah ya. Semoga nanti kita insya Allah bangunkan masjid di sini. Yuk bantu teman-teman. Saya dan Dimas bakal ke tempat beli air bersih bersama warga, menggunakan perahu kecil dan membawa beberapa galon untuk diisi. Dim, nih sekarang kita mau beli air ya. Karena warga di sini apalagi kalau kemarau nggak ada air, harus beli jauh. Kalau musim hujan ya minumnya air hujan. Ya Bu ya? Iya, air hujan. Tapi direbus dulu ya? Direbus dulu nggak Bu? Tidak. Hah? Enggak? Langsung diminum. Langsung diminum dari rebus. Iya. Saya baru hujan ini. Ya. Minum. Jadi warga di sini air hujan langsung diminum, nggak direbus dulu. Tidak. Di sini belum pernah ada air bersih. Jadi air bersihnya seumur hidup semenjak muka bumi ini ada, semenjak Indonesia merdeka mah beli air. Beli satu jerigen berapa Bu? Apa? Kalau terima tidak hujan 2.000. 2000. Itu Saya. pakai selang. Iya. Oh. Nah itu buat isi airnya di sini guys. Yuk mau ke beda. Jadi kita sana dulu. Oh, dia ngaji. Nah itu buat isi airnya di sini guys. Tuh, jadi pakai jerigen. Wow. Nah ini jadi pakai selang gitu. Sistemnya harus nanti diisi di jerigennya. Tuh. Nah tinggal dimasukin. Gitu guys. Jadi air bersih sangat dibutuhkan. Kita harus jauh-jauh dulu naik perahu ngisi air bersih ya. Kalian pada yang di kota, makanya jangan sering-sering mandi. Dia udah seminggu nggak mandi. Kalian tuh berempati sama warga Indonesia yang lain. Jangan sering-sering mandi. Jangan boros-boros air. Mandi itu hanya untuk orang-orang yang kotor. Ya, nih di sini beli airnya begini, pakai perahu. Kalau bisa akses pakai perahu. Tapi kalau yang di daratan orang-orang biasanya dipanggul Bu ya? Coba ya, dipanggul di kepala. Iya. Wih, nggak usah ini 1 jerigen ini berapa liter ya ini? Udah mau penuh tuh, udah mau penuh. 20. Patah kepala saya kalau manggil gue. Ya, Niji. Kasih naik. Ada yang kosong nggak? Ini. Nah terus bayarnya langsung kita bayar ke ibunya dari perahu ke perahu. 8.000, 6 jerigen. Tambah Ibu. Terima kasih. Ya.
begitulah guys prosesnya pembelian air bersih. Air bersih aja harus bayar. Jadi gimana, Dim? Wah, Lu udah lihat tadi. so far experience yang sangat membuat hati kadang lihat kondisinya nggak ada air bersih di Iya, sana. Bapak. Terima kasih. Makasih Insyaallah Pak. besok ketemu lagi. Makasih Pak. Gimana? Iya gitu ya. Jadi nggak ada air bersih di sana, jadi bikin kondisi hati gua Jadi apa ya? Jadi kalau lu lihat konten-konten gua selama ini bohong apa enggak? Gua kira ini bohongan nggak sih, masa di Indonesia ada yang kayak gini? Tapi ternyata bohongan beneran. Ternyata beneran guys, ternyata beneran realitanya seperti itu. Tadi kita buktiin sendiri ternyata ngambil air juga penuh perjuangan ya. Sampai harus beli juga buat air bersih doang gitu. Ya insya Allah nanti kita campaign kan, ngajak kalian semua untuk patungan ya, Dim ya. Yes. Patungan, semoga kita bisa bikin air bersih di sini dan bisa bikin masjid di Masjid sini. juga iya. Dari muka bumi ini ada, belum ada masjid di kampung itu. Jago udah ke Abdulan. Iya. Ya udah, Belajar. doakan ya, kita berdoa bareng-bareng, kita patungan lagi. Insya Allah dua-duanya itu pahala jariah semua. Kita bikin sumber air, kita bikin masjid, insya Allah itu pahala jariah. Ngalir terus sampai surga nanti, insya Allah dibangunkan rumah di surga. Amin. Amin. Masya Allah, jago banget nih Mas. Gas. Gas. Kira-kira mau gimana rencana lu? Mas Lutfi? Kalau kita kan sebenarnya kalau ngelihat lahan yang udah disediakan oleh warga ataupun yang sudah disertifikat lahan wakaf itu berarti kita posisinya di sini nih. Ya. Posisi kita duduk itu berarti ada posisi di ujung masjid. Jadi masjid nanti agak maju ke depan. Depan sini lah. dari Betul. Jadi kan nanti akses utama dari jalan yang di depan itu. Gitu. Nah, dan memang ya kita kan ngebangun di kondisi yang lahannya berlumpur ya. Tapi juga kalau memang nanti bangunannya satu lantai, tentu juga kita akan memperhatikan terhadap struktur pondasinya. Ya, berarti ini ya pondasi full, bukan masjid apung ya? Ya, kita nanti Karena ini pondasi nggak terlalu beton. dalam juga airnya. Betul. Cuma kita bikin up and down kan. Ya. Pondasi full. Nah, konsep lu mau gimana nanti di sini? Yang pertama masalah ukuran. Ukuran sendiri kan tentu juga kita tidak bisa membangunkan secara maksimal yang begitu luas. Berapa kira-kira lu mau berapa kali? Ukurannya itu 8 kali 9. Udah teras atau belum? Udah berikut teras. Sudah teras, berarti bangunan dalamannya doang berapa tuh? Ukuran dalamnya itu mungkin kalau terasnya itu 1,5 meter gitu ya kalau secara luas itu. Di dalam tuh antara 6 kali 7 untuk bagian dalamnya. Bisa menampung untuk sholat Jumat lah untuk laki-laki gitu. Gedein lagi dong, Bray. Gedein lagi. Duh. 10 kali 10 gua minta. 10 kali 10 ya. Ya karena kan juga kita kembali lagi kan juga alhamdulillah ada dari Bank Syariah Indonesia yang nge-support juga, dan tentu juga kita akan hitung nih Ya. antara kebutuhan anggaran, kemudian juga nanti kan kita Nanti kalau kurang saya minta lagi ke BSI. Karena kan untuk kemaslahatan warga, tolong ditambahin. kita akan bangun itu pertama kan ada untuk penampungan airnya juga nih Iya, di iya. belakangnya itu, sehingga nanti kita mungkin siapkan antara 15.000 liter dengan tandun yang sangat besar. Jadi atap dimiringin ya untuk Ya, supaya kita jadi nanti bersih atapnya itu enggak, si airnya itu kan ketampung dan nanti langsung ke tandon. langsung ke Bagaimana tanah. air hujan. Entah bagaimana itu atapnya, gue sudah lihat sih desainnya Mas. Ya, desainnya nanti PR. PR. Baik bang, hampura ya. Konsep desain masjid yang akan dibangun mengadopsi pendekatan desain modern dengan garis-garis bersih dan bentuk geometris yang sederhana. Penggunaan warna-warna cerah seperti kuning bersama dengan elemen dinding putih menciptakan kontras yang menarik dan menghidupkan suasana. Desain ini memberikan fokus pada pencahayaan alami dan ventilasi. Jendela besar dan terbuka memungkinkan cahaya alami masuk, menciptakan suasana yang terang dan menyenangkan.
Posisi dan desain bangunan yang dekat dengan lingkungan hijau memperkuat hubungan antara tempat ibadah dan alam. Lokasi masjid sangat krisis air bersih, sehingga bentuk atap dibuat dengan penampungan air bersih yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan beribadah. Sementara, menara atau elemen vertikal pada bangunan yang berfungsi sebagai menara adzan menambahkan dimensi vertikal yang menarik. Ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga berfungsi sebagai simbol panggilan untuk beribadah. Setelah tim menginap beberapa hari di sini, tim tukang datang untuk proses pembangunan. Warga turut ikut membantu agar masjid ini cepat selesai dan bisa digunakan saat Ramadan nanti. Dan selama 108 hari masjid ini selesai. Alhamdulillah, BSI Maslahat ikut hadir dan membantu untuk memberikan fasilitas masjid dan seisinya. Alhamdulillah, terima kasih BSI Maslahat. Bapak dan rombongan sekalian, insya Allah kita akan meresmikan masjidnya sekarang. Kita akan menuju ke lokasi disambut warga dengan segala macam sambutannya. Mari. Ya. Halo, mari. Dah. Tabe karai. Tabe karai. Tabe kibau orang mago. Tidak kang malah binita. Riampoang mating kita. Isari karatuanta. Saya sebagai kepala desa mewakili masyarakat Kampung Puloa, Karunrunga dengan Tekolak Buah. Alhamdulillah sangat bersyukur dengan adanya bantuan dan adanya masjid di Kampung Puloa. Jujur Pak, di sini sempat saya sampaikan bahwasanya inilah salah satu kampung yang kita mau dikata terluar dan bukan. Ini adalah kampung yang terpencil dari wilayah Bontomanai karena memang jaraknya di sini luar biasa. Untuk daratannya belum sampai motor. Dan di sini juga saya sampaikan, mungkin masyarakat di Kampung Puloa, Karunrunga, bahkan bukan saja di Kampung Puloa, kami warga Bontomanai itu masih kekurangan air bersih. Seperti yang beberapa bulan yang lalu sempat viral, dan itu betul. Itu betul, tidak ada sumber air karena PDAM sampai di Bontomanai itu cuma sebagian satu di wilayah dusun, itu pun dusunnya setengah ji. Jadi mungkin dari teman-teman Masjid Nusantara dan rombongan BSI di sini saya sangat berharap bagaimana bisa, siapa tahu ada lagi bantuan-bantuan bisa membantu kami di pemerintahan untuk bagaimana melayani masyarakat untuk layanan air bersih. Ini dibangun dengan semangat kebersamaan, dengan semangat ibadah, agar seluruh masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan mudah. Tadi ibu-ibu di sana itu sambil terharu, dia katakan begini, biasanya kita itu kalau mau sholat itu harus jauh.
Tapi alhamdulillah ada masjid di sini, dekat di sini, insya Allah. Dan ini mudah-mudahan membarakah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan masjid ini bisa dikelola dengan baik oleh warga ya. Nanti PR-nya karena sudah dibangunkan, sudah megah, tinggal dimakmurkan begitu ya. Kita doakan juga dari Bank Syariah Indonesia, BSI Maslahah juga semoga semakin berkembang, semakin tumbuh besar gitu ya, supaya manfaatnya itu bisa dirasakan semakin banyak, semakin luas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini peresmian Masjid Taman Surga Baitus Salam Indonesia Kampung Poloa, Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan resmi dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak. Gimana Ibu? Semoga Allah Amin. Senang Ibu, bersyukur. Gimana mimpinya jadi kenyataan punya masjid sekarang? Alhamdulillah. Saya syukur sekali karena saya lama sekali ini tunggu-tunggu. Dari nenek saja yang bilang mau sekali musola di sini, tapi tidak ada yang datang. Untung bapak ada yang kasih masuk ini. Di Bulak 3 dulu yang mau kasih masuk tidak pernah jadi. Sekarang kita bapak masuk, kita bersyukur semua di sini warga di sini Poloa, Karundung, ada Kolomba, semuanya itu berasa syukur sekali. Karena kita lama sekali mimpi ditunggu-tunggu. Baik Pak Anas, terima kasih. Terima kasih sekali BSI Maslahat sudah ikut serta dalam pembangunan masjid di Kampung Poloa ini, menjadi donatur tunggal atas pembangunan masjid kita. Namanya aja udah BSI Maslahat, jadi udah jelas nih kebermanfaatannya untuk umat. Kemaslahatan. Iya, kemaslahatan untuk umat, kebermanfaatan. Jadi selama BSI ini ada, sudah apa aja nih Pak yang dilakukan untuk umat selain masjid ini? Baik. Makasih Bang Adin ya. Jadi alhamdulillah BSI ini kami berdiri sejak tahun 2022. Ya. Jadi kami sudah berusia sekarang ini masuk tahun keempat. Gitu ya. Nah, ada 3 pilar dalam program yang ada di BSI Maslahat. Nah, jadi sebelum saya sampaikan pilar, kami ini adalah mitra strategisnya PT Bank Syariah Indonesia. Oke. Jadi kami mengelola dana-dana zakat, infak, sodako, baik dari perusahaan BSI, pegawai, kemudian juga kami mengajak nasabah-nasabahnya ikut berjiswab di BSI Maslahat. Satu lagi, gimana desain masjid yang ada di belakang Bapak ini? Cukup representatif nggak buat BSI ini? Wah, ini tadi kaget kan, di tengah pemukiman yang sederhana ada bangunan mewah di sini. Gitu kan. Apalagi kalau bawahnya ini ada airnya. Iya, nanti kalau air pasang dia jadi masjid apung kan. Betul.
Unik ini, unik Donasi ya. air. Baik Pak Anas, terima kasih dengan semuanya Sama, Pak sudah Adin. dilakukan bersama BSI Maslahatnya juga. Semoga semuanya makin berkah BSI. Amin, amin, amin. Allah. Bermanfaat buat banyak orang dan selalu bisa jadi apa ya? Mungkin bisa dikatakan tempat mengadu ketika masyarakat susah pengen dibikinin masjid, dibikinin sumber air, nanti kita bisa minta tolong ke BSI. Insya Allah, salah. Kemaslahatan umat BSI Maslahat. Terima kasih. Sama-sama Bang Adin. Ya, berkah buat Bang Adin dan seluruh tim. Sama-sama. Ya, Amin ya Allah. bisa membangun rumah Allah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah sekarang masjidnya sudah selesai dan ini ada donatur yang Masya Allah dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Inilah masjidnya di Kampung Poloa. Masya Allah, keren banget gak? Warna putih, kuning, hijau, itu khas banget BSI. Dan ini pas banget namanya juga Baitus Salam Indonesia. Keren ya cari nama, bagus, keren. Masjidnya Masya Allah indah banget. Dan teman-teman sekarang kita mau ngomongin arsitektur masjid ini. Masya Allah bener-bener indah banget ya deh. Jadi di sini ada cekungan shape yang mana bikin estetik dan mewah banget. Jadi emang ya deh desainnya tuh cekung gini loh. Set. Terus udaranya tetap masuk. Jadi insya Allah di dalam tuh tetap adem karena lihat ventilasi udaranya bagus banget. Terus di pinggirnya ada pagar-pagar, wah bagus sih. Terus yang kedua yang gue paling suka banget, ada menaranya. Di sini tuh ada menara, lihat deh tuh, ada toa di atasnya. Terus bentuknya tuh kayak apa ya, estetik gitulah. Wah ini yang arsitekturnya, yang bikin arsiteknya bagus sih. Kayak benar-benar didesain seestetik ini. Masjid Nusantara nih yang benar-benar bangun masjid yang beda, yang bagus biar warganya senang buat sholat di sini. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lantai biasa ya, standar kita granit 60 x 60 besar. Karpet full sudah kita pasang. Kipas angin sudah kita pasang. 4 kanan kiri depan belakang. Speaker juga di ujung. Ini masjid tuh sebelumnya di sini tuh nggak ada masjid. Ini tanah wakaf kosong. Dengan adanya masjid ini mengakomodir warga masyarakat Kampung Poloa dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan peribadahan. Gitu. Sebelumnya anak-anak ngaji pun juga di salah satu rumah ibu guru ngaji yang ada di sebelah rumah biasanya saya tidur. Biasanya anak-anak ngaji di sana. Tapi karena masjidnya sudah jadi, alhamdulillah mereka semangat untuk mengaji di masjid baru ini. Masjid Baitus Salam Indonesia. Keren. Nah sekarang kita mau ngeliat toiletnya yuk. Jadi tempat toiletnya itu juga di sampingnya ada tempat wudhu nih. Nah ini dia. Ini tempat wudhunya ada di sini nih. Nih tuh, bisa wudhu di sini dan ini toiletnya bersih dan bagus. Lubang-lubang angin tetap buat tampungan, maksudnya untuk menghempas hujan juga tutupi, tapi lubang angin harus tetap. Bawah juga, atas banyak ventilasi. Ke belakang dulu kita. Nah, ada tandon air 2 gede di sini. Karena memang di sini air bersih belum terakomodir. Semenjak Indonesia merdeka di sini nggak ada air bersih. Terima kasih sekali lagi gue ucapkan kepada BSI, Bank Syariah Indonesia yang sudah menjadi donatur dalam pembangunan Masjid Baitus Salam Indonesia. Semoga kita tidak berhenti sampai di sini. Buat kalian juga Sobat Goib gue dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia bahkan dunia, jangan capek-capek untuk terus donasi di Yayasan Masjid Nusantara karena kita tidak akan berhenti sampai di sini dan masih banyak banget lokasi-lokasi lain di pelosok Indonesia yang tidak ada masjidnya, tidak ada air, tidak ada listrik. Teman-teman yuk donasi bareng, kita sama-sama bangun masjid hingga pelosok negeri. Ribuan masjid kita bangun karena masih banyak banget yang ternyata di Indonesia tempat-tempat terpencil yang belum punya masjid. Nah maka dari itu butuh bantuan teman-teman. Yuk sama-sama kita bangun masjid dan supaya juga amal jariah teman-teman tuh terus mengalir deras
Dan pokoknya kalian kerja keras aja, cari uang yang banyak biar gua sama Adin nanti yang cari masjid di pelosok dan kita bangun di sana ya. Ditunggu donasinya supaya kita bisa sama-sama bangun masjid hingga pelosok.